Nah, baru-baru 2 minggu lalu itu teman-teman logika dia minta ke saya bilang, dia bilang, bang bisa buka komal bang, logika mau naik di situ, ya kasih ruang lah buat logika, kan begitu. Saya bilang bukan begini, saya bukan anggap kalian bukan kawan, tidak, karena kalian umat muslim juga, kan begitu. Hanya yang masalah di sini kalian itu fallacy. Saya bilang, saya kan selalu mengkaji menggunakan rasional, ilmu pengetahuan. Sementara apa yang kalian lakukan itu justru melawan perjuangan umat muslim. Kan saya sudah pernah bilang bahwa kalau Anda tidak mampu menjadi pejuang muslim, minimal Anda jangan berdiri sebagai pecundang. Saya bilang sama Tristan begitu, bilang sama logikanya seperti itu. Kan gue bilang sama yang lain seperti itu. Jadi ketika Anda meminta room saya, Anda naik untuk katanya mau tabayun saya tidak saya kurang tanggapi. Saya bilang Anda perbaiki dulu cara berpikir Anda, gitu loh. Karena Islam memerintahkan kita untuk selalu berpikir dan berpikir untuk menilai sesuatu. Tapi ketika Anda berdiri di barisan penghujat, itu sudah menjelaskan identitas Anda, di mana identitas Anda itu berdiri sebagai pecundang, dan saya tidak mau berdiri di barisan kalian. Itu yang masalah. Saya dipanggil di rumah Zulfikar untuk berbicara masalah itu logika. Saya bilang enggak, bukan, saya tidak mau naik di situ bang. Saya katakan begini, walaupun Anda menganggap saya sedikit bisa masalah ilmu pengetahuan, tapi saya tidak ingin masuk ke ranah kalian. Karena ranah kalian sendiri sudah menjelaskan itu, bahwa kalian itu tidak memihak kepada pejuang Islam. Itu kalian mencoba mencari hidup dari penghujatan yang dilakukan oleh teman-teman sebelah. Itu yang masalah, saya katakan. Itu sudah berkali-kali saya di DM. Bahkan dia bilang, bang kalau bisa enggak usah Skomal dan Bang Suma. Ya, karena ada juga gunanya bang di sana. Saya bilang, bukan begitu. Saya naik di komal-komal teman-teman API itu untuk penguatan akidah, karena marak terjadi pemurtatan di lapangan. Ini TikTok bisa diakses di mana saja. Itulah masalahnya, karena abang-abang sekalian dakwanya tidak ikhlas. Saya bilang dakwanya kalian itu hanya mencari panggung atau mungkin mencari hidup di situ. Itu masalah bang. Jadi saya anggap kalian kawan. Logika Tristan, saya anggap kalian kawan karena kalian muslim. Tapi kalau Anda untuk mengajak saya ada di barisan Anda, mungkin saya tidak bisa. Karena saya mengerti, saya berpikir, saya menggunakan akal sehat saya. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya. Nah, kawan-kawan. Oke, Bang Goto, terima kasih. Menurut saya kita sudahi aja ya. Kita nanti next lanjut episode keduanya. Karena menurut saya namanya orang jahat iri hati berteman sama dengan roh halus. Jadi kita cuekin saja. Pasti bakal ada selalu fitnah-fitnahannya. Kita doakan saja semoga yang terbaik buat dia. Setuju. Dapatkan hidayah. Udah. Setuju. Setuju. Kita lanjut aja diskusinya ya. Terima kasih. Kita sapa. dulu. Ayem. Michelle. Selamat malam. Selamat malam, Michelle. Halo. Malam. Hai. Hai juga. Kristen ya? Ya. Saya Michelle. Cina Kristen. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau mau ini? Gibah lagi? Bangga pula kau itu. Untuk Kau bangga kau Kristen. hostnya juga. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan? Saya cuma keliru dengan agama saya sendiri. Wah, silakan Gurunda. Apanya Saya, yang mau? Saya punya parent kuat agama, tetapi saya tak percaya agama. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Makcik duduk kat mana? Malaysia. Saya Malaysia. Oh, lanjut Bang Zuma. So, itu sajalah sebab saya keliru. Jadi sudah saya ragu. saya Ragu cari- dengan Kristen ya, Mbak? Ya, Mbak saya sudah hanya cari meragukan. kebenaran. Saya hanya cari Oke. kebenaran. Masya Allah. Boleh. Sebab itu saya Jadi- selalu tengok live
di sini. Saya ada mau naik tapi saya tak tahu mau cakap apa. Saya hanya mau luar pasal ini sajalah. Boleh kita tahu keraguannya itu di mana biar dipaparkan oleh guru kami, Bang Zuma. Keraguannya di mana di keyakinan adik ini? Ah? Tentang penganut agama. Tentang penyembahan Tuhan. Tentang konsep ketuhanannya. Silakan, Daing. Ya, Runda. ya. Iya. Tapi saudari ini percaya kalau Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan, tapi saya tak percaya agama. Kenapa bisa nggak percaya Saya agama? Saya keliru sebab cara orang Kristen dengan Buddha, saya Buddhis juga. Cara penyembahan dia berbeza. Saya ada dua agama. Dua agamanya? Bila saya Chinese dengan Kristen. Gimana Chinese sama Kristen? Chinese suku, Kristen agama. Ya, saya punya ayah Chinese, saya punya ibu Kristen. Ibu Chinese juga. Buddha. Ibu, bukan ibu Kristen. Enggak, ibu Ayah. orang apa? Orang Orang Iban. Hah? Orang Iban. Orang Iban itu apa? Wi? Ibu orang Iban, Kristen. Ayahnya? Ayah Cina. Berarti Oke. Konghucu ya? Dapat kita Iban itu Daya. simpulkan collab ya. Itu Daya. Orang Iban itu Daya. Iya, ya, udah. Kita simpulkan aja collab featuring. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sebenarnya gini. Ketika kita mencari agama yang betul, maka yang menjadi alat mendeteksi agama itu benar atau tidak itu adalah akal. Akal adalah keadaan di mana manusia berpikir yang mana pikirannya itu tertuntun. Pikiran yang mampu kemudian memahami kebenaran. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita manusia yang mencari agama ini, itu ada kemampuan akal yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan konsep. Nah, seperti yang saudari kita alami ini, ya, pengalaman atau praktik dalam keyakinan yang sudah tidak selaras dengan akal. Karena orang semua punya iman, orang semua punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya itulah yang paling benar. Orang Kristen kepercayaannya benar, orang Katolik kepercayaannya benar, orang Hindu kepercayaannya benar, orang Islam kepercayaannya benar. Tapi tidak mungkin semuanya itu benar. Yang paling benar itu apa? Yang paling benar adalah kepercayaan yang selaras dengan akal. Itu nggak bisa diragukan itu. Nggak bisa diragukan. Semua orang punya kepercayaan. Dan semua orang mengatakan kepercayaannya benar. Nah, sederhana untuk mengetahui benar tidaknya kepercayaan tersebut. Apakah kepercayaan itu selaras dengan akal secara umum? Bukan karena dia Islam, maka akalnya harus sesuai dengan Islam. Bukan karena dia Hindu, akalnya harus sesuai dengan Hindu. Bukan karena dia adalah Kristen, akalnya harus sesuai dengan Kristen. Enggak, tapi akal secara umum, alias ilmu. Konsep akal yang harus selaras dengan agama tersebut. Contoh, alam semesta ini sempurna. Maka sudah pasti yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda.
Nah itu terjadi, itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam. Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3, nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub. Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal wahyu. Kitab akal. Akal kitab. Kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan pewahyuan yang selaras. Nah coba, zaman modern sekarang ini, ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wal qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara ini. Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan. Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang? Tidak. Berarti langit tidak punya tiang? Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus?
saya rasa mungkin Islam tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari, diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, Adik-adik? silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab Gimana? bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam Abang Masya Zuma Allah. itu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Wah, iya, iya. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua tu saya cari. Sampai sekarang saya masih mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'alaf ini. Kalau Masya Allah. orang belajar, tanda-tanda mu'alaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innal ladzina qalu rabbunallah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi
alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung. Surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Kada aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya. Aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat. 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati. Wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah, yang beriman kepada Allah dan beramal saleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang sampaikan. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal. Silahkan. Saya tak ada nak cakap. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Coba tahu, mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, Saya silakan. 3 poin ya. Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya. Subhanallah. Menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catatnya teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu.
Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk tujuan politik. Ini dari tiga sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit masalah epistemologi Bible ya. Tahu enggak kenapa Bible ini kemarin saya sudah bahas sama Bung Rifa. Kenapa Bible itu dikanonikan pertama kali di Konsili Laodikia? Kenapa di kota Laodikia? Kenapa tidak di kota lain? Kenapa dia harus dikanonikan di situ? Nah, ternyata sejarah sudah menjawab ini. Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Ternyata untuk menjelaskan eksistensi Roma merampas atau mengasimilasi paksa budaya Kristen. Laodikia itu adalah kota yang 17 km jaraknya dari kota Kolose. Pendiri kota Laodikia itu adalah Kaisar Antiochus untuk menghormati istrinya yang bernama Laodikia. Dulu waktu sebelum didirikan kota Laodikia ini bernama Diapolis. Tahu apa arti Diapolis? Diapolis itu kota penyembah dewa Zeus. Itu. Ini siapa yang mau bantai? Ini sejarah. Tahun 251 sampai 263 didirikan oleh Kaisar. Kenapa dipilih Laodikia? Itu untuk menjelaskan eksistensi Roma. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang sampai satu SKS nanti. Tapi yang jelas teman-teman Kristen yang dengar di bawah pelajari ini. Saya ulang sekali lagi. Ontologi Bible karangan manusia. Epistemologi kumpulan ajaran penyembah dewa. Epistemologi itu sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari Bible Anda itu apa? Itu. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu ilmu layak. Atau untuk apa Bible itu dipakai? Ternyata Roma sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen untuk tujuan politik. Itu pengkajian saya selama 6 tahun. Jadi yang bersih dari yang ketiga ini, Anda kumpul semua kitab suci. Yang bersih dari ketiga ini, 1, karangan manusia. 2, kumpulan ajaran para dewa. 3, tujuan politik. Itu hanya Al-Quran. Dan itu sudah menjelaskan secara terperinci dalam sejarah-sejarah Islam. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, agama yang paling toleransi di dunia itu Islam. Begitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya nambah wawasan sedikit bagi yang bawah. Masya Allah. Baik, boleh saya izin Bang Zuma. Boleh saya kurangi? Boleh saya kurangi ya? Silakan. Nah, begini Kak Michelle Kak Michelle, aku kasih syair aja buatmu ya. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan 100% manusia diskonnya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak itu jelas dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Dan teman-teman, satu lagi. Saya kasih paham sama kakakku yang baik hati di sini ya. Di waktu bayi, Tuhan bayi itu menguasai apa yang dimiliki. Menguasaikah dia bermain futsal dan dengan bola kaki? Tidak. Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dineneni, dan diceboki. Lepas menetas, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut pintar mencari makan. Apakah sama dengan si bayi Tuhan bisa motoran balapan setelah dilahirkan? Tidak. Jadi begini, Al-Quran menantang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang sari di dalam satu kesalahan. Dan terakhir, 4 penulis yang kalian percayai, 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sekian, stay tune.
Bagus, bagus. Masya Allah, rasional. Ya, Mbak Michelle. Mbak Michelle juga paham nggak ya apa yang disampaikan Bang Kaisar? Terlalu panjang. Im, Sikit lah. Oke. oh sikit. Alhamdulillah. Sekarang ini sekarang agama apa? Sekarang Kristen. Christian. Ya. Christian itu artinya Yesus Tuhan gitu ya? Uh, Sering ke gereja? saya tak mau ke gereja sekarang. Sebelum ni memang ada. Sekarang saya sudah tak mau pergi gereja. Kenapa? Sebab Yesus bukan Tuhan. Wih, udah pintar ya. Masya Allah. Tadinya Kristen Protestan, Katolik? Katolik. Katolik. Udah pintar. Udah Baru pintar, aja aku ya. bilang anak muda ninggalin agak Kristen karena anak muda lebih kritis otaknya. Betul. Ini Lanjut, ada lanjut. pemikiran Belum selesai. begini Taruh, lanjut, setelah lanjut. menyimak. Oh, oke. Langkah selanjutnya, Im, apa sudah tidak mau Kristen lagi kah? Sebab itu saya mau belajar lebih banyak mengenai Oke. Islam. ya Islam. Allah. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan tentang Islam? Silakan. Ini contoh ini anak muda, anak mudi yang mau belajar. Gitu teman-teman. Ini ada yang ada Bang Kokang masih juga mengatakan apa Buat Tuhan masa ini saya- identis seperti roda becak terbang. Buat masa ini saya tak tahu mau tanya apa. Sebab saya masih mau mencari lagi. Iya, silakan mencari dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan naik lagi ke sini. Ya, yang pasti jangan ikuti teman Kristen yang tadi siang mengidentikan Tuhan itu seperti ayam bertelur. Jadi Tuhan bisa menjadi banyak. Malah dia katakan perumpamaan Tuhan itu seperti 3 roda becak. Kutanya, bagaimana kalau dia kempes? Ayo, dia bilang ya Tuhan itu maha kuasa. Jadi becaknya bisa diterbangkan tanpa roda. Becak terbang dong. Dia bilang iya kan. Dia, aduh bener-bener lah. Jadi Akal-akalan. izin sedikit. Jadi adik kita ini Michelle ya, sering nyimak Gurunda diskusi. Michelle Ya. sering nyimak. Oh, alhamdulillah. Ya. Keren. Dan kalau becaknya dinaiki sama bom-bom, becaknya peleknya jadi angka 8. Im, percayakah satu Tuhan? Saya ya Tuhan hanya satu. Oke. Tuhan hanya satu. Cara kita menyembah masing-masing berbeza. Tetapi saya tak percaya Yesus Tuhan. Saya pernah bergaduh. Yang saya cakap Tuhan Sama bukan pendeta? Yesus. Ya. Begaduhnya Tuhan sama bukan pendeta. Yesus. Ya. Oh. Tuhan bukan Yesus, saya kata. Tuhan adalah Yesus, penyampaian daripada Tuhan. Sebab saya baca daripada kitab, dia sendiri mengatakan yang dia itu adalah utusan daripada Tuhan. Wow. Cerdas Cerdas. sekali. Nah, ini tanda-tanda jadi ustazah ini nanti. Insya Allah. Kalau percaya satu Tuhan berarti percaya utusan Tuhan ya. Ya, Im. saya percaya. Saya percaya Tuhan, satu Tuhan. Percaya juga Tuhan mengutus utusannya di muka bumi. Betul? Percaya? Ya. Percaya ada utusan terakhir Ya, Nabi Muhammad? satu Percaya? lagi saya mau. Apa? Saya keliru Silakan. dengan satu. Saya Silakan. mau tanya Nabi itu Muhammad. Nabi Muhammad yang terakhir, tetapi Kristen lebih terawal. Saya keliru tentang itu. Tetapi apa yang
uh, apa yang pada kita orang cakap, Kristen adalah agama benar. Sebab kita lebih awal, agama yang dibina lebih awal. Maksudnya, macam mana mau cakap ya? Paham sudah. Maksudnya itu Maksudnya, cuma Kristen lebih awal, ya, berarti dia yang benar kan gitu ya. ya itu Ya. maksudnya. Mm-mm. Dan dia mau mengetahui tentang Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu banyak, Mak. Silakan. Ya, ya, saya masih banyak lagi perkara yang saya belum paham. Iya, jadi kalau dikatakan Kristen itu ajarannya benar karena dia lebih dulu daripada Islam, ya Kristen harus konsisten dengan pandangan itu. Berarti Kristen juga harus mengakui iblis itu lebih benar dari Kristen. Karena ajaran iblis lebih dulu daripada ajaran Kristen. Coba kalau ditanya, duluan mana ajaran iblis di Gan Eden daripada ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang ada di Roma? Duluan mana kira-kira? Ya, dan itulah. Nah, duluan iblis kan? Ya, Nah, berarti kalau itu yang kita pakai, berarti ajaran iblis lebih betul daripada ajaran Kristen. Karena ajaran iblis lebih dulu. Apa ajaran iblis itu? Makan buah pengetahuan, baik dan buruk. Nah, itu katanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya Kristen lebih dulu, maka dia lebih benar. Oh, enggak. Justru kebenaran itu datang untuk membatalkan kesalahan atau kesesatan yang datang lebih dulu. Kan begitu. Selamanya ketika salah, koreksi kesalahan itu muncul belakangan. Bukan koreksi kesalahan itu muncul di depan. Lawang belum salah kok, masa sudah dikoreksi? Jadi koreksi pembenaran daripada kesalahan itu selamanya datang belakangan untuk memperbaiki. Nah, itulah Islam. Islam datang kemudian melakukan teguran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dari sejak dulu. Nah, kesalahan kita kemudian adalah ketika sudah hidup berhadapan dengan Al-Quran, zaman modern ini, kita bisa kemudian mempelajari Al-Quran dari manapun, dari internet, dari HP, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Itu kesalahan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Surah Saf, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada agama Islam? Siapakah dia yang zalim? Ya, zalim itu yang menganiaya diri sendiri, yang tega terhadap dirinya sendiri, sudah tahu salah masih tetap dilakukan. Siapakah mereka itu? Yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi bayi, Tuhan menebus dosa dengan cara jadi manusia dan seterusnya. Itu adalah sesuatu keadaan di mana orang itu termasuk golongan zalim karena mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Padahal dia sudah diajak kepada Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diajak kepada Islam. Dan itu kalau terjadi, orang itu bebal, zalim dia. Maka apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah itu. Jadi ya, kalau sudah menemukan Islam, dalam arti kata sudah sampai Islam itu sampai kepada kita, kita belum juga Islam, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk lagi kepada kita ketika kita zalim, Islam sudah sampai kepada kita, bukannya kita terima malah kita olok-olok, maka Allah tidak akan berikan pengampunan dan petunjuk kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan.
Saya tak ada mau cakap apa lagi. Guys, terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Kita belajar lagi ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Michelle, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan naik di Komal ini yuk. Ya, oke. Baik, Terima kasih semua. Sehat selalu. Oke, next kita kita sapa dulu tamu yang satu ini. Namanya Bang Jose, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Jose. Mana-mana bang. Iya, saya sudah tahu Anda konten pasti. Itu dari mana?